sidang, kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, Bapak Adi Putra, izinkan kami menyampaikan presentasi jurnal Hukum Internasional kami yang berjudul Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Kekuatan Bersenjata oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menjaga Perdamaian Dunia. Langsung saja, hubungan internasional yang terjadi antar negara tidak selalu berjalan dengan baik. Perselisihan sering terjadi dalam hubungan ini. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, kita dapat menggunakan kekerasan. Tetapi hal itu tidak disarankan, tetapi juga tidak dilarang. Penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sepihak dan kolektif. Cara sepihak dapat dilakukan oleh masing-masing negara tanpa mendapat izin dari pihak manapun. Tetapi, cara ini harus dilakukan dalam situasi bela diri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari negara lain. Selanjutnya, hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara individu atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali hubungannya menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi. Sengketa itu seperti antar negara yang dapat disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi maupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Pada umumnya, hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik adalah sengketa di mana suatu negara berdasarkan tuntutannya atas pertimbangan non-yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa di mana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Mahkamah Internasional atau MI menetapkan 4 kriteria sengketa internasional, yaitu 1. Didasarkan pada kriteria-kriteria objektif. Maksudnya adalah dengan melihat fakta-fakta yang ada. Contohnya, kasus penyerbuan Amerika Serikat dan Inggris ke Irak. Kedua, tidak didasarkan pada argumentasi salah satu pihak. Contoh USA versus Iran pada tahun 1979. Dalam kasus ini, Mahkamah Internasional dalam mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan argumentasi dari Amerika Serikat, tetapi mendengarkan argumentasi dari negara Iran juga. Yang ketiga, penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak adanya sengketa. Jadi, peristiwa tersebut tidak hanya mendengarkan salah satu pihak aja yang menceritakan tentang sengketa. 4. Adanya sikap saling bertentangan atau berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya, berdasarkan dua konvensi The Hague mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, para negara atau anggota biasanya berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Untuk itu, sepanjang keadaan masih mengizinkan atau memungkinkan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik mediasi ataupun kondisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa mereka atau secara diplomatik. Salah satu tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini tampak dalam pasal 1 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tersirat dalam ketentuan pasal tersebut fungsi dari badan dunia ini dan negara-negara anggotanya, yaitu untuk bersama-sama menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional dengan baik dan damai. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga tidak mengatur mengenai larangan secara tegas terhadap penggunaan kekuatan bersenjata dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan diatur mengenai kemungkinan dilakukannya penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang akan dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila
cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, baik secara diplomasi maupun secara hukum, dianggap tidak lagi dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Banyak tindakan-tindakan yang mempergunakan kekuatan bersenjata yang terjadi dewasa ini dalam waktu dekat ini seperti itu ya, dan hal ini tentu saja membuat rakyat menderita dan sengsara. Kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, dasar hukum penyelesaian sengketa internasional melalui kekuatan bersenjata dalam hukum internasional, yaitu dalam wilayah suatu negara modern, pertentangan bersenjata antara dua orang atau lebih dari dua orang penduduk adalah ilegal. Pendapat umum telah yakin bahwa pertentangan bersenjata antara penduduk-penduduk adalah tidak sesuai dengan hukum nasional. Dipengaruhi oleh keadaan ini maupun penolakan hak berperang sebagai alat politik nasional, banyak orang sering memandang perang dan hukum itu adalah bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pandangan seperti ini menyampingkan kenyataan bahwa negara-negara adalah berdaulat dan tidak ada kekuasaan pusat di atasnya yang mampu memperkuat hukum internasional tersebut. Sebab-sebab perang diakui sebagai alat kebijakan nasional untuk memberi efek pada hak-hak yang ada maupun untuk merubah hukum. Kebenaran atau tidak kebenarannya sebab-sebab penggunaan kekuatan bersenjata tidak menjadi permasalahan. Hak menggunakan kekuatan bersenjata untuk maksud-maksud apapun adalah prerogatif dari kekuatan nasional. Apabila dipandang dari sudut ini, maka perang adalah suatu kebenaran. Dengan dilarangnya penggunaan kekuatan bersenjata dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan ditiadakannya perang sebagai alat kebijakan nasional oleh Perjanjian Penolakan Perang, maka kedudukan yang legal tadi telah berubah. Dahulu, hukum internasional tidak memikirkan mengenai benar atau tidaknya perselisihan yang menimbulkan kekuatan dan peperangan di antara mereka, kekuatan bersenjata. Tetapi untuk maksud yang legal sekarang dapat dibedakan, sekarang dapat diadakan pembedaan antara perang legal dan perang ilegal. Perang ilegal adalah perang yang dijalankan dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Piagam dan Perjanjian Penolakan Perang. Tapi yang dimaksud dengan legal adalah semuanya perang yang dilaksanakan itu tidak melanggar dari Piagam dan Perjanjian Penolakan Perang tersebut. Demikian presentasi yang boleh saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Irfan. Nama saya Irfan Tambunan dari kelompok 13 dengan judul Sistem Pemerintahan, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. 2. Akibat penyelesaian sengketa internasional melalui kekuatan bersenjata. Perang sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa internasional yang dengan nyata menggunakan kekuatan bersenjata untuk mencapai maksud dan tujuan memiliki beberapa akibat buruk terhadap hubungan-hubungan antara negara-negara yang terlibat perang. Pada awalnya, perlu diketahui bahwa orang-orang atau benda-benda harus dianggap bersifat musuh, seperti yang biasanya dalam perundang-undangan nasional akan dilarang melakukan hubungan dagang dan bergaul dengan pihak musuh serta mempertahankan penyitaan atas harta benda musuh. Akibat umum dari pecahnya barang. Meskipun mempengaruhi negara-negara netral serta warga negaranya dalam banyak hal, namun terjadi perang secara langsung mempengaruhi hubungan antara pihak-pihak pemberontak dan warga negara. Terjadi perang tidak berarti menghentikan hubungan antara pihak pemberontak dan warga negara. Perang bukanlah suatu keadaan anarki yang menyampaikan atau melawan hukum, melainkan tergantung pada pengurangan atau larangan pelaksanaan hak berperang. Suatu keadaan yang diakui dan diatur oleh hukum internasional, meskipun hal itu berarti penghentian hubungan-hubungan damai antara pihak pemberontak. B. Akibat perang bagi hukum diplomatik dan hubungan konsuler. Pada saat pecahnya perang, hubungan diplomatik antara para pihak yang berperang terputus. Para duta besar dan duta di masing-masing negara yang berperang dikembalikan paspornya dan mereka bersama stafnya kembali ke negara asalnya. Menurut pasal 44 Konvensi
Wina 1961 tentang hubungan-hubungan diplomatik, negara penerima harus memberikan kemudahan-kemudahan untuk memungkinkan orang-orang tersebut berangkat sedini mungkin dan menyediakan bagi mereka sarana-sarana pengangkutan yang diperlukan. Sesuai dengan kebiasaan, tempat tinggal resmi dan arsip-arsip dari utusan yang berangkat dapat ditempatkan di bawah lindungan dari duta asing lainnya. Dan ada kalanya seorang anggota dari kedutaan yang ditutup itu tinggal dengan izin pemerintah setempat. Selain kegiatan diplomatik, kegiatan konsuler pun dihentikan. Arsip-arsip konsuler tersebut diserahkan kepada seorang konsul asing atau diserahkan kepada seorang anggota konsulat yang untuk kepentingannya itu ditinggalkan dengan mendapatkan izin dari pemerintahan setempat. Sekian presentasi dari saya, Irfan Tembunan. Terima kasih. Nama saya Percang dari kelompok 13 dengan judul Sistem Pemerintahan, ingin melanjutkan presentasi. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Dalam konteks Indonesia, salah satu kesepakatan dalam pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah tetap mempertahankan sistem presidensial, sekaligus menyempurnakan agar benar memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial. Menurut bagaimana sistem presidensial di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai ciri-ciri yang hampir mirip dengan sistem di Amerika Serikat dengan beberapa ciri khusus, yaitu Presiden RI dipilih oleh Badan Perwakilan Rakyat. Presiden RI tunduk dan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, tetapi tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Selain itu, Presiden RI dapat diberhentikan oleh MPR. Presiden RI dapat dipilih kembali tanpa batas setiap 5 tahun sekali. Presiden RI bersama-sama DPR menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Sistem presidensial pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen sifatnya tidak murni. Hal ini disebabkan oleh sistem tersebut bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Percampuran itu antara lain tercermin dalam konsep pertanggungjawaban presiden kepada MPR yang termaksud ke dalam pengertian lembaga parlemen, dengan kemungkinan pemberian kewenangan kepada untuk memberhentikan presiden dari jabatannya meskipun bukan karena alasan hukum. Meskipun adanya kelemahan kekuasaan yang besar pada presiden, juga ada dampak positifnya, yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan bertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia, ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungannya yang didapatnya. Memasuki masa reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional berdasarkan bahwa konstitusi negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Dalam sistem presidensial dapat disimpulkan beberapa kewenangan presiden yang biasa dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar sebagai negara, yang mencakup lingkungan kewenangan sebagai berikut. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Bahkan dalam sistem yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden haruslah didasarkan atas pemerintah, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kecerundungan dibatasi sesempit mungkin di wilayahnya. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar
Bahkan dalam sistem yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi